Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini, pemirsa masih bersama dengan Mbak Feby di sini dan masih membahas seputar dengan usaha kulinernya yang manis-manis itu, yang menghipnotis orang banyak ya. Nah Mbak Feby tadi ada pertanyaan tertunda, pernah nggak sih ketika lagi hektik jualan digerumbulin banyak orang, bahkan dikirain ada kecelakaan di situ ya, nggak taunya orang lagi jualan, itu ditipu, mungkin kayak kan nggak kelihatan nih, matanya cuma 4, mata Mbak sama suami juga ya. Terus kayak tiba-tiba orang pergi aja gitu, tiba-tiba income-nya berkurang ya, pernah nggak sih kayak gitu? Kayaknya pernah sih. Pernah ya. Cuman emang yang nggak terlalu kita, cuman bertanya-tanya kan, udah belum ya yang itu tadi gitu. Cuman nggak dipikirin banget gitu. Ya udahlah kalau memang itu, soalnya kan memang rame banget sih. Aku nggak tahu siapa yang beli itu. Tiba-tiba ada yang mana ini tadi yang beli gitu. Tiba-tiba dia udah nge-tag misalnya gitu. Iya, aku kalau kayak ngelihat para pedagang yang digerumbulin gitu, yang rame kayak tempatnya Mbak juga rame banget gitu. Yang kepikir adalah ini gimana ya orang tahu yang mana duluan datang, terus gimana dia tahu, kan orang pakai kembalian tuh kan kadang, dan juga bayarnya pakai cash gitu. Kayak gimana caranya para penjual itu tahu gitu loh, hebat banget, maksudnya sambil nyiapin, apalagi ada yang es krim itu kan bayarnya sambil nyiapin, belum lagi kembalian, bayar dan lain-lain. Itu gimana sih Mbak? Makanya aku selalu bilang sabar ya gitu. Jadi aku memang satu-satu, benar-benar satu-satu gitu kan. Nggak bisa yang mau cepet-cepet, aku duluan gitu. Aku cewek-cewek biasanya kan aku nggak tahu malah siapa yang duluan gitu kan. Kalau kita udah datang aja gitu, udah siap-siap di meja, pasti mereka tuh bilang, aku dari tadi Mbak, aku duluan. Pasti gitu tuh. Aku bilang, aku nggak tahu siapa yang duluan, satu-satu aja ya. Alhamdulillahnya mereka tuh pada nurut. Juga, gitu ya. Ya karena pasti banyak tuh yang datang kayak aku duluan, ujung-ujungnya ribut gara-gara itu, takutnya kan. Tapi kan dari tahun lalu nih Mbak bukanya, itu sempat waktu Ramadan pernah jualan juga nggak sih berarti? Nggak ketemu. Kan kita sesudah Lebaran. Iya betul. Nah tahun ini nih, ini insya Allah Lebaran puasa kira-kira bakal tetap buka atau enggak? Nah, itu aku juga masih bingung. Tapi banyak yang nyuruh buka. Cuman aku juga bingung bukanya tetap di pantai atau mencari keramaian yang lebih. Karena bingungnya nanti gimana bukanya Mbaknya juga takutnya, ya. Belum lagi hektik di rumah dan lain-lain. Jadi ini belum tahu nih, belum ada kepastiannya ini. Tapi kalau PO-PO Lebaran mungkin ya tetap ya. Itu langsung ya. Atau ada kepikiran untuk nambah menu-menu kue kering juga? Menu kue kering udah kepikiran sih. Soalnya kalau kue kering mamaku ya memang jual. Agak jago. Gimana tuh agak jago? Tapi gimana sih Mbak ceritanya ketika berdagang di tempat wisata, di pantai, dengan berbagai macam bentuk orang nih yang ditemuin, gimana pengalamannya, ceritanya waktu di sana Mbak? Paling itu yang agak unik itu kalau musim liburan. Musim liburan kan banyak tuh. Pernah kita juga orang dari Palembang. Nah dia tahu itu karena lihat video-video di sosial media gitu. Dia bilang, aku pernah lihat makanya aku mau kesini, katanya gitu. Pernah juga ada yang memang mau dibawa keluar kota gitu. Sampai ada yang buka just tip. Oh ada yang buka just tip juga? Itu kalau mau keluar itu masih aman Mbak? Aman, tapi kita tanya dulu berapa jam perjalanan gitu. Atau kalau yang mau jauh itu dia naik pesawat gitu, baru kita okein gitu. Kalau kayak cheesecake gitu ya berarti ya? Iya, yang dessert kalau cheesecake belum pernah aku bawa keluar. Yang orang bawa keluar gitu belum pernah. Kayak zaman cheese treat dulu gitu. Cheese treat dulu. Berarti itu aman dalam masa berapa perjalanan? Suhu ruang itu kan 6 jam masih aman dia. Oh 6 jam masih aman. Lewat dari itu jangan dulu gitu ya? Ya lebih baik
pakai pendingin gitu kan, pakai box pendingin gitu. Karena takutnya berubah rasa gitu. Iya, agak asam takutnya kan. Walaupun cita rasa di awalnya memang asam gitu ya, cuman tambah jadi nanti asamnya. Gitu, baiklah. Nah, berarti ketika di tahun lalu nih, di awal-awal sama sekarang semakin ramai, semakin membludak ya, itu perbedaan yang dirasain kayak gimana Mbak? Mulai dari persiapannya, mulai ketika lagi jualannya. Perbedaannya rata-rata hampir sama dari awal sampai akhir ini, cuman bedanya stoknya lebih dibanyakin kalau sekarang ini. Karena mereka tuh protes kalau itu, besok bawa lebih banyak dong Mbak, aku nggak pernah kebagian, nah gitu terus dapatnya. Takut ya, dan lebih takut ke para pelanggannya, nanti dimarahin Kalau kita kelupaan, aku ada tuh pertama, boleh nggak aku ceritain boleh, itu? Boleh dong, boleh. Jadi namanya manusia kan, jadi aku tuh pernah, dia udah pesan duluan. Nah terus padahal udah disiapin, ya mungkin kan karena keadaan rame, terus orang kan nggak mau tahu kalau dia ngelihat dia mau gitu kan. Betul. Akhirnya aku nggak terkontrol, ternyata itu udah diambil orang. Nah jadi yang untuk si pemesan itu waktu itu pas dia mau ambil ternyata udah nggak ada lagi. Terus aku minta maaf, terus tetap dia nggak mau maafin gitu, katanya ya udah kecewa karena pengen banget gitu kan. Ya akhirnya baru sekali itu sih aku dapat yang kayak gitu. Jadi sedih banget waktu itu. Terus Mbak gimana cara ini, tetap dia nggak mau waktu itu. Terus diganti produk lain nggak? Nggak mau dia. Oh dia nggak mau, pokoknya udah nggak bisa gitu ya. Oh gitu. Dukanya baru sekali itu. Jadi kayak kesel juga jadinya ya, karena di bawah nggak sempat ngeliat produk itu ya. Oke. Mbak dimaafin dong. Dimaafin lah ya, karena memang keadaannya hektik sekali ya Mbak waktu itu. Jadi setelah itu alhamdulillah baru sekali itu, dan jangan sampai ada lagi ya Mbak ya ceritanya. Tapi ketika bersama pelanggan pasti ada yang jadi temen juga nih, ngejeng-ngejengnya. Gimana sih cerita tentang hal-hal baiknya itu Mbak? Karena kan kalau memang dia sering kan, jadi kan kita hafal tuh jadi mukanya. Malah kemarin pernah, karena dia sering jajan, terus es krimnya waktu itu belum nyampe. Terus mau dia nunggu gitu ya, nggak apa-apa nunggu, nggak apa-apa katanya. Jadi dia nunggu sekitar 15 menitan gitu, karena ya mungkin dia udah sering jajan kan, jadi memang itu udah tahu kan. Udah terus sama chat-chatan sama yang pelanggan itu udah kayak temen biasa. Kadang udah banyak kalau kayak gitu. Nambah nomor kontak di WhatsApp ya. Tapi caranya untuk tetap konsisten nih Mbak, kayak gimana sih? Apalagi kita biasanya kalau cewek-cewek ini mudian ya, kayak aduh udah banyak nih misalnya, kayak udahlah nggak mood lah jualan, mau jalan-jalan aja. Biasanya ada tuh rasa-rasa kayak gitu menghampiri ya. Tapi gimana caranya Mbak agar tetap konsisten, agar tetap buka sampai sekarang? Itu dilawan malasnya itu. Caranya gimana? Caranya tetap harus, pokoknya hari ini harus. Soalnya aku juga pusing kalau ditanyain, Mbak buka nggak Mbak, gitu. Jadi walaupun kita males, kita capek, tetap kalau waktunya open ya tetap open. Kalau libur ya jangan diganggu gitu. Oh gitu, open tetap open, libur jangan diganggu. Tuh dengerin. Karena udah ada pembagian waktu semuanya gitu ya Mbak. Ini walaupun di pantai udah buka, di rumah masih terima PO gitu-gitu? Enggak, cuman paling yang ulang tahun kayak gitu, yang cake ulang tahun gitu. Oh, cake ulang tahun gitu harus pesannya H-1 maksimal. Kadang juga walaupun dia udah H-1, kalau udah full aku nggak mau terima aja gitu kan. Kalau emang udah banyak, udah aku bilang. Itu per harinya Mbak nyusun target nggak sih Mbak? Apa gitu target untuk jualannya? Ada minimalnya. Sehari itu minimal segini gitu. Oh gitu. Oke, berarti memang untuk mulai usaha itu yang jelasnya harus ada targetnya itu untuk dicapai gitu ya Mbak ya. Dan pernah nggak sih ngerasain kayak jenuh deh
jualannya ngadep keju lagi gitu. Oven lagi. Pernah pasti. Pernah ya. Rasa itu menghampiri ya. Iya. Tapi mau bergeser gimana? Udah terlanjur, penggemar setia udah menunggu. Udah banyak fans-fansnya Udah. nih. Ini mau gimana lagi daripada diteror seumur Iya. hidup ya. Jadi tetap buka gitu ya. Iya. Seru juga ya tapi ya kalau ketika buka di pantai gitu ketemu dengan orang banyak. Keseruan itu dapat nggak Mbak menurut Mbak? Dapet, malah kadang kan temen-temen lama gitu lah, ternyata kamu yang jualan, bilang gitu. Kebanyakan nggak tahu karena kan aku jarang tampil gitu di medsos. Produknya aja Iya, terus produknya yang aja. Karena aku kurang pede buat yang mempromosikan ada diriku. Kenapa coba? Kenapa? kurang pede aja gitu. Tapi belum suatu saat mungkin akan konten bersama dengan produk-produknya gitu ya. Kayaknya akan sih. Akan. Karena melihat dari background pendidikannya adalah jurusan komunikasi. Itu pasti akan, cuma tunggu tanggal mainnya aja. Kepikiran untuk nama menu lagi nggak Mbak nantinya? Nama menu kepikiran. Soalnya kita rata-rata setiap 1 bulan itu pasti ada ngeluarin menu baru. Oh, itu udah semacam targetnya? Iya, itu memang pemancingnya. Makanya mungkin selalu tetap nggak ditinggalin sama pecinta Harus tetap Cibicis. eksis, ya. Jadi setiap bulan itu harus ada yang baru, tapi yang lama tetap gitu. Jadi setiap bulan nanti kan aja nih per bulannya akan ada apa-apa Dilihat aja aja. gitu ya. Di bulan ini akhir bulan ya ini launching barunya, menu barunya. Udah Iya. 1 minggu yang kemarin. Oh iya. Cuman iya. PO yang baru itu. Masih belum bisa direadyin terus gitu ya. Kenapa harus sistem PO? Apakah terbatas dengan bahan-bahannya di Bengkulu ini susah atau gimana? Ya, Jangan dijawab dulu. Karena kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.